Halo, selamat sore pemirsa. Anda menyaksikan Kilas Nusantara edisi COVID-19 Sabtu 7 November 2020. Beragam informasi terpilih mengenai perkembangan penanganan pandemi COVID-19 di tanah air telah kami ramu menjadi menu tayangan di akhir pekan ini. Dan berikut rangkaian berita COVID-19 selengkapnya. Sudah 8 bulan sejak kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pertama di Indonesia. Namun masih ada segelintir masyarakat yang masih mempertanyakan kebenaran dari pandemi yang diakibatkan virus SARS-CoV-2 tersebut. Karenanya Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Aziza saat diskusi daring dari Gedung BNPB Jakarta pada 6 November memaparkan bahwa dari sudut pandang Islam, COVID-19 bisa dilihat dari 3 sisi. Pertama, segala yang ada di muka bumi tidak terlepas dari kuasa dan takdir Allah. Kedua, fenomena, gejala, dan hukum yang berlaku di alam semesta menunjukkan virus itu memang ada. Ketiga, sebagai ikhtiar, di mana Allah memberi pilihan untuk menggunakan akal guna melihat apakah virus tersebut baik atau buruk. Ada 5 hal yang penting yang harus dijaga oleh manusia, menjaga agamanya, menjaga dirinya, menjaga akalnya, kemudian menjaga keturunannya, dan menjaga hartanya. Dan dalam hal masalah COVID ini terkait pada 5 ini sebenarnya, tapi fokus utamanya adalah menjaga jiwanya. Senada dengannya, rohaniawan Katolik Antonius Beni Susetio menyebut umat Kristiani harus patuh pada protokol kesehatan. Hal itu, kata anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila tersebut, merupakan bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Kepatuhan kita kepada moralitas publik ini, jadi kepatuhan kepada protokol kesehatan itu bagian dari ketaatan kita pada cinta pada kita pada Tuhan. Jadi kalau kita menyintai Tuhan, kan mencintai sesama. Putri. Kedua tokoh agama tersebut juga mengingatkan agar semua selalu patuh pada protokol kesehatan dengan menjalankan perilaku 3M. Mengenakan masker saat di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Kuntum Rizwan, Kantor Berita Antara mewartakan. Libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW yang diikuti cuti bersama di akhir Oktober lalu memang menjadi perhatian pemerintah. Sehingga di berbagai daerah kini masih melakukan operasi untuk mencari warga di lokasi-lokasi yang rawan terjadi penularan wabah COVID-19. Termasuk yang dilakukan tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Barat di 50 titik di jalur dan tempat wisata, di mana dari 14.000 sampel yang diuji cepat atau rapid test secara acak, ditemukan 408 orang wisatawan yang hasilnya reaktif. Namun setelah dilakukan uji usap atau swab test, ternyata hanya 5 orang diantaranya yang dipastikan positif COVID-19. Terdiri dari 1 orang warga Bogor dan 4 orang warga kota Cimahi. Sehingga pemerintah Provinsi Jabar melakukan isolasi secara mandiri terhadap mereka. Dan tentunya kepada 5 orang yang positif ini telah dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh Satgas setempat, ya, diadakan isolasi dan sebagainya. Dari jumlah wisatawan yang dinyatakan reaktif melalui uji cepat selama 5 hari libur panjang di akhir Oktober lalu menunjukkan hanya 1,2% yang dinyatakan positif COVID-19. Operasi gabungan rencananya masih akan dilanjutkan di sejumlah titik rawan penularan COVID-19 lainnya di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Korps Brimob Polri pada 14 November mendatang, anggota Brimob Polda Maluku Utara menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Kota Ternate Jumat 6 November tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan saat melakukan aktivitas di luar rumah.
Kegiatan sosialisasi 3M ini dilaksanakan di sejumlah titik yang menjadi pusat keramaian, seperti jalan raya dan pasar yang tersebar di 3 kecamatan di Kota Ternate. Hal ini dilakukan mengingat masih adanya penambahan kasus penularan COVID-19. Wakil Komandan Kompi 2 Batalion B Pelopor Polda Malut, Ibda Zainal Syam, Jumat pagi mengatakan, selama 2 hari terakhir selain melakukan sosialisasi 3M kepada masyarakat, pihaknya juga melakukan pembagian masker. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Dalam rangka ulang tahun Brimob yang ke-75, kami merasa adil karena kami masih lihat di wilayah hukum Ternate ini masih banyak masyarakat dan pengendara jalan raya masih mengabaikan protokol kesehatan. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, sehingga jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Kota Ternate dapat ditekan. Dari Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara mewartakan. Dari mana ini, Bu? Kita semua dapat berpartisipasi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang disiplin, sesuai dengan pesan Ibu. Selalu kenakan maskermu, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan jaga jarak dengan orang lain ketika berada di luar rumah. Kilas Nusantara edisi COVID-19 dapat kembali Anda jumpai esok sore di jam yang sama. Terima kasih, selamat melanjutkan akhir pekan. Jaga jarak.